Pernahkah kamu membayangkan naik kereta yang tidak tercatat dalam sistem manapun? Sebuah perjalanan malam dari Jakarta ke Bandung yang hanya muncul di tanggal-tanggal tertentu dan membawa penumpang menuju stasiun yang tak ada di peta. Malam ini, dengarkan kisah mengerikan tentang seorang wanita yang tanpa sadar menumpang kereta hantu. Dan ketika ia ingin turun, satu-satunya cara hanyalah menggantikan penumpang lain. Jakarta pukul 22.43. Langit malam diselimuti gerimis tipis. Alia berdiri di peron stasiun Pasar Senen, menggenggam tiket yang terasa sedikit lembab. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kegelisahan yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Ia baru saja menerima tiket itu dari seorang petugas berseragam lusuh yang muncul entah dari mana saat loket tutup. Kereta kencana, katanya pelan. Tujuan akhir, Bandung. Berangkat pukul 12 malam. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Mbak. Ini kereta khusus. Alia tak sempat bertanya banyak. Tiketnya tampak seperti tiket biasa. Kertas tipis dengan tinta keabu-abuan. Tapi saat ia coba mengecek di aplikasi resmi KAI, nama kereta itu tidak terdaftar. Tidak ada jadwal keberangkatan pukul 12 malam ini. Tapi Alia tetap menunggu. Baginya, yang penting adalah sampai Bandung sebelum esok pagi. Ia harus menghadiri rapat penting pukul 8 pagi. Dan semua moda transportasi lain sudah penuh. Ini satu-satunya harapan. Jam di layar peron berdetik pelan menuju tengah malam. Orang-orang sudah mulai beranjak pulang. Peron nyaris kosong. Lampu-lampu mulai redup. Tepat pukul 12 malam, terdengar peluit panjang. Pret. Udara jadi lebih dingin. Dan dari balik kabut tipis, sebuah kereta perlahan masuk ke jalur 6. Kereta itu tua, catnya kusam, jendelanya berembun dari dalam. Tapi anehnya, tidak berkarat. Gerbongnya memancarkan kilau kehijauan samar, seolah terbuat dari logam yang bukan berasal dari dunia ini. Alia melangkah masuk. Tak ada petugas yang menyambut. Tak ada pemeriksaan tiket. Ia memilih duduk di dekat jendela. Di gerbong tengah, satu-satunya penumpang yang tampak nyata. Beberapa kursi lain terisi oleh sosok-sosok pendiam. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Mereka hanya duduk diam, menatap ke depan, tak bergerak sedikit pun. Alia mencoba membuka ponsel. Tak ada sinyal. Jam di HP-nya berhenti di jam 12. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Pasti ini cuma kereta tua yang belum diregistrasi ulang. Batinnya menenangkan pikiran. Tapi saat ia melongok keluar jendela, pemandangan di luar bukan lagi stasiun Pasar Senen, bukan rel, bukan kota, melainkan hutan lebat yang tidak pernah ada di antara Jakarta dan Bandung. Lampu kereta meredup sesaat, lalu menyala kembali. Saat itulah ia menyadari seluruh penumpang kini menoleh ke arahnya. Serentak, wajah mereka kosong, tapi matanya gelap, seperti lubang tanpa dasar. Alia mematung, tidak bisa bergerak. Terdengar suara dari speaker kereta. Oh, selamat datang di perjalanan tanpa kepulangan. Penumpang baru telah terdaftar. Pintu telah terkunci. Tiket tidak dapat dikembalikan. Dan kereta pun melaju lebih cepat, menembus kabut, menuju sesuatu yang tak diketahui. Alia baru sadar satu hal, namanya kini tercetak di tiket yang tadi kosong. Kereta terus melaju, membelah kabut pekat yang menempel seperti kabut tebal di balik jendela. Tak ada sinyal GPS, tak ada jaringan. Bahkan jam tangan Alia tetap membeku di pukul 12 malam, seolah waktu sudah menyerah melacak perjalanan ini. Alia mencoba berdiri,
berniat mencari kondektur atau siapapun yang bisa menjelaskan. Tapi saat ia melangkah ke lorong antar gerbong, kakinya berat. Bukan karena takut, tapi karena karpet kereta terasa seperti lumpur, lembek, dingin, seperti menginjak sesuatu yang hidup. Pintu antar gerbong terbuka dengan sendirinya. Suara logam berderit menyayat sunyi malam. Ia melangkah ke gerbong berikutnya. Namun, yang ia temukan bukan gerbong biasa. Tidak ada kursi, tidak ada penumpang. Yang ada hanya pintu-pintu kayu tua berjejer di sisi kiri dan kanan. Seperti lorong motel tua di tengah film horor. Pintu-pintu itu diberi nomor tapi bukan angka biasa, angka-angka Romawi. Disilang dengan simbol-simbol aneh yang tak pernah ia lihat. Ia menelan ludah. Perasaan buruk semakin menekan dadanya. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takutnya. Tiba-tiba, salah satu pintu terbuka sendiri. Pintu bertanda 9. Alia menoleh. Di dalamnya, seorang pria berpakaian PNS duduk menunduk di kursi kayu. Kedua tangannya terborgol, mulutnya menganga. Dan dari dalamnya, suara-suara tangisan anak kecil terdengar samar. Alia mundur spontan, tapi matanya sulit berpaling. Pria itu menatapnya. "Jangan masuk terlalu jauh. Kalau kau buka semua pintu, mereka akan tahu kamu masih hidup." Lalu pintu tertutup keras dengan suara blam. Alia berlari kembali ke gerbong awal. Napasnya terengah. Jantungnya memukul-mukul dadanya seperti hendak pecah. Tapi saat ia kembali ke tempat duduknya, semua penumpang di gerbong telah hilang. Kursi-kursi kosong. Namun masing-masing menyisakan sesuatu. Baju, dompet, tiket sobek, bahkan gigi dan rambut. Ia kini sendirian. Lalu suara dari speaker terdengar lagi. Lebih dingin, lebih jelas. "Penumpang dengan nama Alia, dimohon menuju gerbong akhir untuk pengesahan tiket." Alia mencoba turun dari kereta. Ia membuka pintu gerbong, dan yang tampak di luar bukan tanah, bukan rel, tapi jurang hitam tak berdasar. Seolah kereta ini tak lagi menyentuh dunia nyata. Dengan napas tak menentu, ia melihat ke belakang, ke lorong, menuju gerbong akhir. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal yang sangat menakutkan. Kereta ini punya gerbong yang tak pernah berujung. Setiap ia melangkah ke depan, satu gerbong baru muncul di ujung sana. Seolah kereta ini sedang menciptakan jalannya sendiri, mengulur waktu, atau mungkin sedang memerangkapnya. Alia tak tahu apa yang menunggunya di gerbong akhir. Tapi satu hal pasti, kereta ini bukan membawa penumpang ke Bandung, tapi menuju tempat di mana arwah-arwah tak tenang diberi kursi abadi. Dan malam ini kursi Alia sedang dipersiapkan. Alia duduk membeku di kursinya yang kini terasa lebih sempit dan pengap. Lampu kereta berkedip tak menentu, dan suara rel berubah dari klik-klak menjadi seperti bisikan orang-orang yang menyebut namanya. "Alia, Alia, jangan duduk diam. Kau belum membayar." Napasnya memburu. Ia mencoba menenangkan diri, memegang tiket yang dari tadi ia simpan di saku jaket. Tapi tiket itu telah berubah. Tulisan yang awalnya samar, kini tertulis jelas. Nama, Alia Nur Fatima. Status, hidup sementara. Tujuan, penyesalan abadi. Kursi, 13B. Paling dekat dengan pintu neraka. Tiket itu seakan berdenyut pelan, seperti memiliki nadi sendiri. Alia berdiri, berusaha kabur ke gerbong belakang. Tapi setiap kali ia membuka pintu antar gerbong, yang ia temukan bukan sambungan gerbong seperti biasanya, melainkan ruangan-ruangan asing yang tak semestinya ada dalam sebuah kereta.
Di satu gerbong, ia masuk ke dapur rumah masa kecilnya. Semuanya persis seperti dulu, kecuali satu hal. Ibunya berdiri di sana, menatap dengan senyum miring dan mata kosong. "Kenapa kamu biarkan ibu mati sendirian, Alia?" "Ini bukan nyata," bisik Alia mundur pelan. Tiba-tiba, sosok ibunya melompat, dan seluruh ruangan runtuh menjadi kegelapan. Ia kembali terlempar ke lorong kereta, kini merangkak ketakutan. Sampai akhirnya ia kembali ke kursinya. Tapi kali ini, ada seseorang duduk di kursi sebelahnya. Seorang perempuan tua, rambut panjang kelabu menutupi wajahnya. Ia menggenggam tas kecil lusuh dan membisikkan sesuatu. "Kau lihat wajahmu di jendela tadi, nak?" Alia menoleh ke kaca, dan dadanya serasa disayat. Wajahnya di jendela tersenyum, tapi bukan dirinya. Mata di kaca itu merah menyala, dan senyumnya mengembang lebar seperti topeng rusak. Alia melompat mundur. Perempuan tua itu menghilang, hanya meninggalkan bau dupa menyengat dan selembar potongan koran tua di kursinya. Potongan koran itu memuat berita tanggal 3 Maret 1993. Kecelakaan kereta kencana 20. 3 penumpang hilang di jalur kosong antara Jakarta-Bandung. Tidak ada jasad ditemukan. Alia membaca ulang tanggalnya, 1993. Berarti kereta ini sudah berjalan sejak 32 tahun lalu. Pintu gerbong kembali terbuka pelan, seperti mengundangnya masuk ke lorong tak berujung itu. Dari arah belakang terdengar suara berat. "Kita akan segera sampai, Alia. Tapi sebelum itu kamu harus menyerahkan kenangan paling kamu sesali." Suara itu tak berasal dari speaker. Suara itu datang dari bawah kursinya. Alia menunduk perlahan, dan di sana muncul tangan-tangan kecil yang memegang foto-foto, mainan rusak, dan cermin retak yang merefleksikan wajahnya yang bukan lagi manusia. Kereta kini mempercepat lajunya. Bukan lagi melaju di atas rel, tapi seolah meluncur di lorong waktu, memutar semua masa lalu kelam yang ingin Alia kubur selamanya. Dan semua itu diputar ulang di depan matanya, satu-satu, tanpa bisa dihentikan. Kereta melaju makin cepat, tapi waktu seperti melambat. Detik terasa seperti jam. Alia duduk terpaku, matanya menyapu gerbong yang kosong. Tapi di kejauhan, samar di ujung lorong, sosok penumpang pertama yang ia lihat saat awal masuk kini kembali. Muncul seorang lelaki muda dengan jas panjang dan topi bulu lusuh berdiri membelakanginya. Alia mencoba bicara, suaranya gemetar. "Siapa kamu?" Lelaki itu menoleh perlahan. Wajahnya bersih, matanya tajam, tapi tak ada pantulan cahaya di matanya, seperti 2 lubang kosong. "Aku penumpang pertama kereta ini," katanya tenang, "dan mungkin satu-satunya yang belum menyerah." Alia menelan ludah. "Belum menyerah untuk apa?" Lelaki itu mendekat, suaranya lirih. "Untuk keluar. Tapi setiap orang harus membayar tiketnya, dengan kenangan terakhir yang paling menyakitkan." Alia menarik napas. "Apa maksudmu? Ini mimpi?" Ia tertawa pendek. "Jika mimpi bisa mencuri ingatanmu, menjebak jiwamu, dan membekukan waktumu, maka ya mungkin ini mimpi. Tapi satu-satunya cara keluar adalah menghadap kondektur di gerbong paling akhir." "Lalu kenapa kamu belum keluar?" tanya Alia perlahan. Pria itu menatap kosong. "Karena aku belum berani menyerahkan kenanganku. Istriku meninggal karena aku. Dan jika aku menyerahkannya, maka aku akan melupakannya selamanya." Alia terdiam. Kata-kata itu menyusup seperti duri ke dalam hati. Ia mulai teringat sesuatu yang selama ini ia kubur, seseorang yang ia abaikan.
seseorang yang pernah ia tinggalkan dalam kondisi sekarat di rumah karena ia memilih karier daripada pulang lebih cepat. Adiknya, Alia, menggigil. Selama ini ia pura-pura kuat, membungkam rasa bersalah. Tapi sekarang, kenangan itu diputar perlahan di dinding kereta seperti proyeksi film. Wajah adiknya, senyumnya yang terakhir, dan suara lirihnya sebelum sekarat. Semua kembali menghantam batinnya. Kalau aku menyerahkan kenangan itu, aku bebas? Ya, jawab si pria. Tapi kamu akan melupakannya selamanya. Kereta mulai melambat. Lampu-lampu padam satu persatu, meninggalkan hanya cahaya merah dari ujung lorong. Gerbong terakhir, bisik suara berat dari speaker. Alia berdiri. Tiket di tangannya kini basah oleh darah. Tulisan di tiketnya berubah. Waktu menebus dosa telah tiba. Satu kenangan, satu penyesalan, satu pintu keluar. Ia berjalan perlahan menuju gerbong akhir. Di belakangnya, pria itu hanya berdiri yang menatap, tak ikut melangkah. Kalau kau berhasil keluar, katanya pelan, katakan pada siapapun yang kau temui, jangan pernah naik kereta yang tak terdaftar. Dan jangan pernah membeli tiket dari pria berseragam lusuh tanpa mata. Alia tak menoleh lagi. Ia berjalan menuju pintu gerbong akhir yang kini terbuka. Di dalam, suara seseorang sudah menunggunya. Suara yang familiar. Sudah lama aku menunggumu, Alia. Dan untuk pertama kalinya, Alia melihat sosok kondektur kereta ini. Wajahnya bukan wajah asing, tapi wajah Alia sendiri. Versi lebih tua, dengan mata hitam penuh dendam. Gerbong terakhir terasa jauh lebih dingin. Langit-langitnya gelap, namun berkilau seperti permukaan air tenang. Dindingnya dipenuhi cermin-cermin retak, masing-masing memantulkan bayangan Alia dalam bentuk berbeda. Ada yang tampak tua, ada yang menangis, bahkan ada yang tak punya wajah. Dan di tengah ruangan berdiri sosok kondektur. Wajahnya adalah wajah Alia sendiri, tapi bukan dirinya yang sekarang. Wajah itu tampak lelah, lebih tua, matanya merah darah, dengan senyum getir, seperti seseorang yang menyimpan dendam terlalu lama. Akhirnya kau sampai juga, ucapnya datar. Alia mundur selangkah. Kau siapa? Aku, kamu, jawabnya. Aku yang sudah menyerah. Aku yang memutuskan untuk tetap tinggal di kereta ini, mengumpulkan penumpang baru. Alia menggigil. Tidak, itu bukan aku. Aku tidak ingin tinggal di sini. Sosok kondektur itu melangkah maju. Kau pikir kau bisa lari dari rasa bersalah, Alia? Kau tinggalkan adikmu di rumah karena kamu sibuk mengejar promosi. Kamu tahu dia sakit, dan dia meninggal sendirian. Suara itu menggema di gerbong. Meninggal sendirian. Sendirian, Alia jatuh terduduk. Tiket di tangannya terbakar perlahan, berubah jadi abu. Setiap penumpang di kereta ini punya beban. Dan setiap dari mereka akhirnya memilih satu dari dua hal. Melupakan atau menjadi bagian dari kami. Dari balik kegelapan, muncul bayangan para penumpang tadi. Wajah pucat mereka menatap Alia. Beberapa menitikan air mata. Yang lain hanya tersenyum getir, menyerupai hantu-hantu yang tak lagi berharap pulang. Sang kondektur mengangkat tangannya. Satu kenangan terakhir, Alia. Serahkan, maka kau bebas. Tapi jika tidak, kau akan menggantikan posisiku. Alia berdiri perlahan. Di tangan kirinya muncul cahaya samar. Kenangan terakhir bersama adiknya. Mereka tertawa di ruang tengah, makan mie instan sambil nonton kartun. Hari-hari sederhana sebelum semuanya berubah. Alia menatap kenangan itu. Air matanya jatuh. Kalau aku menyerahkannya, aku tak akan ingat dia lagi. Kondektur mengangguk pelan. Tak ada nama, tak ada wajah, hanya kekosongan.
Tapi kamu akan bebas. Alia menatap kenangan itu lebih lama. Lalu, ia mengepalkan tangan. Tidak, aku tidak mau lupa. Aku lebih baik menanggung semua rasa bersalah ini. Tapi tetap mengingatnya. Sosok kondektur terpaku. Wajahnya mulai retak, seperti cermin pecah. Cahaya dari kenangan Alia meledak, menghantam dinding-dinding gerbong yang bergema dengan jeritan. Kereta tiba-tiba berhenti. Suara rem melengking seperti tangisan. Dan dalam sekejap, semuanya gelap. Alia terbangun di bangku stasiun Bandung. Pukul 4.19 pagi. Hujan masih rintik-rintik. Seorang petugas mendekat, bingung melihat Alia tergeletak di bangku peron sendirian. "Mbak, dari mana?" "Kereta belum masuk sejak semalam." Alia memegang dadanya. Tiket di sakunya telah hilang. Tapi rasa sesak itu masih ada. Ia berdiri perlahan, menatap ke langit yang mulai terang. Dan dari kejauhan terdengar suara peluit samar. Pagi di stasiun Bandung terasa aneh. Matahari belum muncul sepenuhnya, dan hawa dingin masih menyelimuti lantai peron yang basah. Alia berdiri dalam diam. Tubuhnya kaku seperti baru keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi ini bukan mimpi. Ia masih bisa mencium bau dupa samar, masih merasakan dinginnya logam kereta itu di kulitnya, masih ingat wajahnya sendiri, versi tua dan penuh dendam, yang menatapnya dari gerbong terakhir. Ia berjalan ke ruang informasi. Seorang petugas berjaga di balik kaca. "Maaf Pak, barusan saya turun dari kereta jurusan Jakarta-Bandung. Kereta Kencana. Ada yang aneh. Apa saya bisa lihat daftar kereta yang tiba semalam?" Petugas menatap heran. "Mbak baru datang dari Jakarta, tapi nggak ada kereta dari Jakarta sejak semalam. Jalur rel dari Purwakarta longsor." Alia terdiam. "Kereta Kencana," bisiknya. Petugas langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat. "Maaf Mbak, bisa ulang?" Tadi nyebut kereta Kencana. Alia mengangguk perlahan. Petugas menoleh kanan kiri, lalu menyodorkan secari koran lama dari bawah mejanya. Kertasnya kusam dan kekuningan. Judul besarnya menyentak jantung Alia. "Kereta Kencana hilang di jalur kosong. 23 penumpang tak pernah ditemukan." Edisi 6 Maret 1993. Tiap beberapa tahun, selalu ada yang ngaku pernah naik kereta itu. Kata petugas pelan. Tapi kereta itu udah nggak pernah jalan sejak kecelakaan misterius dulu. Semua penumpang hilang. Bahkan relnya sempat ditutup. Alia menelan ludah. Tangannya gemetar. "Petugas yang kasih tiket ke saya. Ada apa?" Pakai seragam lama, lusuh, rambutnya abu-abu. Petugas tampak bingung. Ia berdiri, membuka laci, dan mengeluarkan bingkai foto lama. Isinya potret hitam putih seorang pria berseragam berdiri di samping kereta tua. "Ini Pak Suwarno, dia kondektur kereta Kencana dulu. Wafat tahun 1994. Tapi anehnya, banyak yang bilang mereka masih lihat dia di stasiun-stasiun tua, nawarin tiket. Katanya, dia belum pulang karena masih harus lengkapin daftar penumpang." Alia membeku. Nafasnya tercekat. Pria dalam foto itu, orang yang memberinya tiket semalam. Tiba-tiba, di saku jaketnya, ia merasakan sesuatu. Tangannya gemetar saat menariknya keluar. Selembar tiket lusuh. Kertasnya tampak hangus di bagian tepi, tapi tulisannya masih terbaca samar. "Terima kasih telah menyelesaikan perjalanan." Tapi tidak semua penumpang bisa kembali untuk kedua kalinya. Alia berjalan keluar stasiun. Jalanan masih sepi, angkot belum ramai. Tapi di ujung gang, ia melihat sesuatu. Seorang pria tua berseragam kondektur, berdiri diam, matanya kosong, di tangannya tergenggam setumpuk tiket. Ia melihat Alia, lalu tersenyum, dan menghilang di balik kabut pagi. Seminggu berlalu sejak Alia kembali dari perjalanan malam itu. Tapi hidupnya tak benar-benar normal lagi. Setiap kali ia menatap kaca, pantulan wajahnya tampak sedikit berbeda.
lebih pucat, lebih dalam sorot matanya. Kadang-kadang ia mendengar suara peluit kereta di tengah malam, padahal ia tinggal jauh dari rel, yang paling membuatnya gelisah. Tiket lusuh itu tak pernah benar-benar hilang. Ia membakarnya 2 kali, merobek, bahkan menguburnya. Tapi setiap kali ia membuka laci atau tas kerja, tiket itu selalu kembali. Dengan tulisan yang berubah-ubah, 1 kursi kosong, masih menunggumu. Kereta akan berangkat lagi. Tapi kali ini, kau tak bisa menolak. Alia mulai bertanya-tanya, apakah ia sudah benar-benar bebas? Suatu sore, ia duduk di kafe kecil dekat kantor, mencoba membuang pikiran itu. Saat sedang menyendok es krim, seorang pria parubaya di meja sebelah menoleh dan berkata pelan, "Kereta kencana ya?" Alia menoleh tajam. "Apa maksud Bapak?" Pria itu menatap kosong. "Saya juga pernah naik, tahun 2007. Dikasih tiket malam-malam oleh petugas yang nggak ada di daftar KAI. Katanya gratis. Saya pikir itu bonus." Alia terdiam. Pria itu melanjutkan. Suaranya pelan, seperti menahan sesuatu di dadanya. "Saya lihat istri saya yang sudah meninggal di gerbong pertama. Dia nyuruh saya keluar. Saya lari sebelum gerbong terakhir terbuka. Tapi saya tetap dihantui. Setiap tahun, di malam tanggal yang sama, suara kereta datang ke jendela rumah saya. Ia membuka dompet, menunjukkan benda kecil yang membuat bulu kudu Alia berdiri. Tiket hangus, persis seperti miliknya. Yang naik, enggak semua balik. Dan yang balik, enggak semua utuh." Pria itu menatap Alia tajam. "Kalau kamu melihat cermin mulai berembun dari dalam, jangan ditatap terlalu lama. Karena kadang yang di balik cermin belum selesai dengan kita." Alia mengangguk perlahan. Dadanya sesak. Ia menoleh ke jendela kafe. Di luar, bayangan panjang menyerupai gerbong kereta melintas cepat tanpa suara. Beberapa hari kemudian, ia menerima email misterius dari alamat yang tak dikenal. Subjeknya hanya 1 kata, "Naik lagi?" Di dalam email itu tak ada tulisan, hanya gambar stasiun tua yang ia kenali, Stasiun Jatinegara. Dan di pojok kanan gambar berdiri sosok pria berseragam lusuh menghadap kamera. Tak ada mata di wajahnya. Alia mematikan laptop. Tapi malam itu, mimpinya dipenuhi suara peluit dan lorong gerbong tak berujung. Ia terbangun dengan napas memburu. Di bawah bantalnya sebuah tiket baru menunggu. Keberangkatan berikutnya, 13 Jumat Kliwon. Tujuan, mengingat atau menghilang. Jumat Kliwon, tanggal 13. Langit Jakarta kelam, seolah menutup mata dari sesuatu yang hendak terjadi. Alia berdiri di peron stasiun Jatinegara. Tangannya menggenggam tiket baru yang muncul sendiri. Di bawah bantalnya seminggu lalu, ia mencoba membakar tiket itu 3 kali. Tapi setiap kali terbakar, asapnya berubah menjadi suara-suara kecil yang menyebut namanya. "Alia, waktunya pulang, waktunya kembali." Tapi malam ini, Alia datang bukan untuk ikut. Ia datang untuk mengakhiri. Kereta kencana akan kembali lewat. Dan berdasarkan yang ia pelajari dari para penumpang selamat, Tom Musemon, hanya ada 1 cara untuk keluar dari siklus kutukan ini. Seseorang harus menggantikan kursi miliknya. Kereta hanya bisa menampung arwah yang belum selesai urusannya. Jika 1 bangku kosong, maka harus diisi. Alia berdiri di dekat loket tua yang sudah tak terpakai. Dari kejauhan, terdengar peluit panjang. Kereta itu muncul dari kabut. Relnya menghitam seperti arang. Tak ada suara mesin, hanya angin dingin dan bau dupa. Dari dalam pintu gerbong pertama muncul dirinya sendiri.
versi tua, sang kondektur. Alia, waktunya naik. Tempatmu sudah disiapkan. Alia menatap lurus, menahan gemetar. Tidak, kali ini bukan aku yang naik. Dari balik bayangan peron muncul seseorang. Raka, mantan kekasihnya. Orang yang pernah menghancurkan hidup Alia, lalu menghilang tanpa penjelasan. Orang yang menyebarkan rahasia keluarganya hingga ia dibenci satu kantor. Alia sudah mengundangnya malam ini. Katanya untuk bicara soal permintaan maaf. Raka tersenyum saat datang. Tapi senyum itu lenyap begitu ia melihat kereta tua itu berhenti. Apa ini? Lelucon? Alia mendekat. Suaranya pelan tapi tegas. Pernah dengar tentang kereta kencana kah? Katanya, cuma bisa jalan kalau ada satu jiwa yang bersedia atau satu jiwa yang layak menggantikan. Sebelum Raka sempat lari, gerbong terbuka dengan sendirinya. Tangan-tangan pucat meraih dari dalam. Apa ini, Mom? Alia tak menjawab. Ia hanya menatap sambil menahan air mata. Aku minta maaf. Tapi kamu memang harus ikut. Teriakan Raka menggema. Tapi perlahan ditelan kabut. Dan pintu kereta tertutup. Pret. Kereta kencana kembali meluncur ke dalam kegelapan, membawa satu penumpang baru. Alia berdiri lama di peron kosong. Tiket di tangannya berubah jadi debu. Seminggu kemudian, Alia kembali bekerja. Hidupnya terasa lebih ringan. Tak ada lagi suara peluit, tak ada bayangan di kaca. Tidak ada tiket muncul di saku baju. Tapi saat ia berjalan melewati jembatan penyeberangan dekat kantor, seorang pria tua memanggilnya. Mbak Alia? Ia menoleh. Seorang pria berseragam lusuh berdiri di sana. Ada titipan dari penumpang lama, katanya sambil menyodorkan tiket lusuh baru. Nama, Raka Mahendra. Status, penumpang baru. Catatan, kau pikir kamu bebas? Dakdawan yang benar-benar bebas. Alia menjatuhkan tiket itu. Tapi suara kereta sudah terdengar samar. Pelan, tapi mendekat. Kereta kencana mungkin hanya mitos. Atau mungkin benar-benar ada. Menunggu jiwa-jiwa yang penuh penyesalan di sudut-sudut stasiun tua. Dan jika suatu malam kamu ditawari tiket oleh pria berseragam lusuh, jangan diterima. Karena bisa jadi kursi kosong berikutnya adalah untukmu. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sebelum kereta berikutnya datang menjemput.